Wit, apa sih ini maknanya? Kadang-kadang aku juga, ya terserah kamu aja, kamu tafsir sendiri gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo warga Cianjur, saya Aryo Rosmana dan kembali lagi di Cianjur Today Podcast. Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memang sangat kental dengan unsur atau kultur seni dan budayanya. Nah, tapi sejauh ini di Cianjur, bagaimana sih penerapan dari nilai-nilai seni dan budaya itu diterapkan di masyarakat dan juga bagaimana fasilitas-fasilitas pendukungnya ada di Kabupaten Cianjur? Hal itu akan kita bahas secara lebih mendalam di podcast kali ini. Dan di studio Cianjur Today kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang seniman, lebih tepatnya seorang seniman seni rupa. Ada Kang Widi di sini. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat-sehat ya, Kang ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih, Kang, untuk ngobrol sama kita di sini ya. Siap, terima kasih juga ya atas undangannya juga. Nah, kayak tentu. Nah, Kang, ngebahas seni ya, di Cianjur seni, khususnya seni rupa mungkin ya. Karena mungkin orang kalau ngomongin seni itu, wah, pikirannya kadang-kadang kemana-mana nih ya. Nah, jadi kita agak fokuskan sedikit ke seni rupa, Kang ya. Sesuai dengan bidang keahlian ya, Kang. So, untuk seni rupa sendiri, Kang, sebetulnya ya ini pemahamannya kan itu ada beberapa hal mungkin ya di dalamnya. Nah, di Cianjur sendiri, Kang, sejauh ini nih, Kang Widi melihat masalah penerapan seni rupa seperti apa, Kang? Apakah sudah sudah mendarah daging mungkin ya di masyarakat Cianjurnya, atau mungkin apakah orang Cianjur ini agak sedikit mungkin acuh atau gimana di Kabupaten Cianjur tentang seni rupa ini? Seni rupa sendiri di Cianjur terutama minat seni rupa. Untuk SDM itu tentunya cukup banyak juga sih sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu dan memang tidak ada event-event seni rupa yang dihadirkan secara khusus di Cianjur sehingga untuk mengakomodirnya. Ya, terutama itu kan harus ditunjang dengan infrastruktur seninya sendiri ya. Terkait galeri, kemudian ruang-ruang pamer dan lainnya. Galeri sendiri kan ada yang permanen, ada yang galeri alternatif gitu kan. Jadi sejauh ini di Cianjur khususnya, jadi event seni rupa itu kalender eventnya itu belum begitu kontinu begitu jadi paling ya sebatas pajang karya dan sebagainya. Mungkin untuk waktu-waktu yang lalu pernah juga sih sebetulnya, tapi kan untuk seni rupa dalam pengertian khusus itu Cianjur jarang juga sih. Betul. Bahkan saya sendiri berpameran lebih banyak di luar gitu daripada di Cianjur sendiri ya, Kang. Tapi saya beberapa kali mungkin di beberapa tahun belakang itu memang sempat ada melihat beberapa pameran-pameran seni rupa, tapi memang itu di acaranya mungkin momentum saja, Kang. Misalnya beberapa ada sempat dilaksanakan di Cipanas, waktu itu ada pameran di salah satu hotel Kabupaten Cianjur sempat ada betul. Pamerannya. Cuman sayangnya memang kalau misalnya saya lihat di kota lain tuh kan ada tuh yang galeri khusus tuh biasanya tiap bulan ada kan. Nah, kalau di Cianjur sendiri sebenarnya arah ke sana sudah ada atau belum nih dari kawan-kawan seniman? Sebetulnya ini sudah dibicarakan ya, jauh-jauh hari sudah diberikan, tetapi langkah-langkah konkretnya mungkin kita belum ke sana gitu kan. Karena ini memang perlu juga komunikasi yang begitu serius juga gitu kan. Itu baik dengan penggiat seni, kemudian dengan komunitas-komunitas seni dan terutama dengan pemerintah juga gitu kan. Jadi ketika ada event khusus, misalkan baik itu anual per tahun, 1 tahun sekali atau bienal dan sebagainya gitu kan, tentu harus dikomunikasikan dengan pemerintah, dengan kelompok-kelompok seni, dengan penggiat seni rupa lainnya gitu ya. Jadi sebetulnya ya seperti yang Akang tadi bicarakan, tentunya seperti di Cipanas itu seperti yang dilaksanakan oleh Kang Teddy CH. Itu kan anak-anak SLB kemudian pameran kan, itu yang terakhir, mengundang tokoh-tokoh politik dan sebagainya gitu untuk mengapresiasi. Nah, di Cianjur juga sebetulnya di kafe-kafe suka ada pameran-pameran pameran-pameran di kafe itu sebagai ruang alternatif. Bahkan saya sendiri pernah berpameran tunggal di salah satu kafe di Cianjur. Kemudian tidak jauh beberapa minggu yang lalu juga di Bojong Herang ada teman-teman dari seni rupa juga berpameran gitu. Tetapi tentunya ini perlu penunjang yang lain. Jadi seni rupa itu tidak berdiri sendiri. Betul Kang. Seniman berkarya di studionya, membuat karya seni terutama lukis atau patung dan sebagainya, atau diistilahkan karya yang 2 dimensi dan 3 dimensi gitu. Nah, sejauh ini
kreativitas sudah selesai sebetulnya. Setiap seniman terus melakukan kreativitas, membuat karya seni baru kan. Tetapi untuk pameran itu memang jarang sekali gitu. Untuk ruang eksibisinya ruang eksibisinya gitu. Jadi si seniman itu memang harus presentasi. Jadi bisa biar karyanya itu bisa diapresiasi oleh masyarakat umum gitu kan. Nah, ke depan kemungkinan ya kami akan berusaha dengan berbagai cara, baik itu dengan lembaga seni yang ada di Cianjur seperti Dewan Kesenian Cianjur dan para komunitas-komunitas seni yang lainnya. Tapi kan kalau kita ngomongin soal infrastruktur dan suprastrukturnya untuk di bidang seni itu sendiri sebetulnya apa saja sih yang harus dipenuhi, Kang? Ya, kalau di infrastruktur sih yang terutama ruang-ruang untuk berpameran itu satu itu. Yang kedua di ruang pameran itu ketika ada event pameran tentunya yang terlibat langsung itu bukan seniman saja. Itu ada kurator, ada manajemennya di pihak galeri, kemudian bagaimana cara mendisplaynya dengan baik supaya apresiator itu bisa menikmati. Jadi jangan dikira kita berkarya selesai seperti itu. Tidak juga sih sebetulnya. Jadi supaya karya kita bisa diapresiasi tentunya seperti tadi harus berpameran. Dan di pameran itu kita perlu ruang, katakanlah galeri. Nah, galeri sendiri kan ada yang permanen ada, gitu kan, dan ada yang alternatif. Bisa dilaksanakan di mana saja. Sebetulnya tidak terpaku juga dengan galeri permanen itu. Kita bisa berpameran baik itu di gang atau di ruang-ruang garasi yang tidak terpakai kan kita bisa dimanfaatkan juga kan. Nah, cuman bagaimana caranya isunya itu diangkat, terutama di seni rupa sendiri itu butuh media ya tentunya seperti Cianjur Today ini ya. Saya harap bisa melirik ke sana gitu untuk menggalakkan atau misalkan untuk mengkomunikasikan secara media gitu kan ke masyarakat gitu. Tapi kan kalau so far nih ya sejauh ini atensi dari masyarakat sendiri mungkin terhadap seni rupa di Kabupaten Cianjur ini sudah sejauh mana sih? Apakah memang mereka sangat antusias sekali atau misalnya hanya beberapa kalangan saja gitu kan? Atau ya gimana? Itu kita bisa dilihat juga sih sebetulnya masyarakat Cianjur itu tidak terlalu peduli dengan seni, terutama seni rupa. Tentunya itu ada keterlibatan juga bagaimana si seniman itu sendiri membuat ruang-ruang pamer gitu. Jadi jangan menyalahkan masyarakat gitu kan. Masyarakat Cianjur mah enggak misalkan appreciate terhadap karya seni rupa. Padahal ketika saya waktu dulu pernah ada pameran di Cianjur, pameran tenda itu 2011. Itu diadakan oleh satu IO event pameran seni rupa, judulnya Pameran Tenda, dan memamerkan beberapa karya-karya maestro. Ya cukup apresiat juga sih sebetulnya masyarakat. Dan atensinya sangat besar ya waktu sangat itu. Besar sekali. Tentunya itu harus kontinu. Jadi masyarakat itu terbiasakan. Soalnya seperti apa? Jadi gini. Pameran seni rupa itu bukan sekedar memajangkan karya juga, tetapi ada pendidikannya juga. Kemudian ada nilai ekonominya juga. Nah, salah satunya yang mungkin menjadi kendala itu adalah ekonominya juga, ekonomi seni itu sendiri. Gitu. Bagaimana si seniman bisa hidup dari hasil karya, sehingga ada semangat lah gitu untuk terus berkarya dan berpameran gitu. Iya, tapi karena kan orang kadang-kadang mikirnya gini ya, di stereotip orang-orang rata-rata ketika misalnya jadi seorang seniman ya orangnya kan satu karena idealis. Kedua, betul. Susah cari duit katanya kalau jadi seniman itu kan. Banyak stereotip orang kan seperti itu. Kadang-kadang kan gini, bisa ke seorang seniman itu dia nggak terlalu nggak terlalu lihat penampilan lah, orangnya asal-asalan ngacak. Ya kan itu kan stereotip yang ada di masyarakat ya kan. Nah, gitu kan. Nah, itu kan mindset ya sebetulnya. Jadi mindset masyarakat itu terhadap seniman, ya khususnya di seni rupa, itu kan kayak gembel lah, gondrong lah, pakaian. Padahal enggak sih sebetulnya. Banyak maestro-maestro dan hari ini ya banyak begitu seniman besar yang memang stylish gitulah, enggak gondrong gitu kan, terus pakai jas. Bahkan di studio pun ada yang ketika membuat lukisan itu pakai jas, pakai sepatu, serius juga. Ya gitu salah satunya Akang lah gitu kan. Sekarang ya jadi rapi-rapi nih mumpung di studio Cianjur Today. Berkaitannya seperti masyarakat tentunya kadang-kadang kan tidak terlalu paham juga. Terus si seniman juga kadang-kadang kan membuat karyanya itu sulit untuk dimengerti. Ya termasuk saya sendiri kan, saya kan di abstrak juga ya. Membuat karya lukisan itu abstrak. Iya.
Tapi kan ada yang bilang juga yang namanya seni yang bagus itu adalah seni yang multitafsir juga kan. Ya artinya gitu. Jadi di lukisan atau karya seni rupa itu tidak tafsirnya itu tidak tunggal. Betul. Jadi ketika kita melihat lukisan kita bebas menafsirkan. Itu ada value ya. Yeah. Kita menilai. Kemudian kita mendapatkan feedback dari karya itu apa kepada kita. Tentunya sesuai kapasitas kita yang menilai gitu. Itu terserah bebas juga. Tetapi lain hal ketika kita diarahkan dalam sebuah pameran. Misalkan tajuk pamerannya tentang lingkungan atau apa. Nah kita kan diarahkan. Itu fungsinya kurator di sana. Jadi kurator itu mengkritisi, menulis, menjembatani karya seni rupa yang dihasilkan oleh seniman sendiri terhadap apresiator atau masyarakat umum. Kayak saya kan bikin lukisan abstrak. Yes. Kalau dihadapkan kepada teman-teman di sini misalkan ini gambar apa sih? Nggak ngerti kan? Kadang-kadang kan orang sudah dibentuk pikirannya itu dengan bentuk-bentuk yang sangat representatif real gitu kan. Atau pemandangan kah, atau gambar buah, gambar apa kan. Tapi kalau kita misalkan melihat karya abstrak bingung juga kan. Betul. Nah, kadang-kadang saya juga ditanya seperti itu. Apa sih ini maknanya? Kadang-kadang aku juga, ya terserah kamu aja, kamu tafsir sendiri gitu kan. Jadi minimal ya kita bisa menikmati lah tanpa jauh lebih dalam. Oke Kang, nah kalau misalnya nih dari seni rupa sendiri kita terapkan di pembangunan Kabupaten Cianjur misalnya nih, apa saja sih yang bisa kita terapkan di Kabupaten Cianjur supaya bisa berimbas juga ke masyarakatnya Kang, kira-kira masuk? Ya jadi jangan menganggap bahwa seni rupa itu hanya pameran atau di dalam lukisan atau sebuah patung juga ya. Itu. Karena rata-rata kan mikirnya gitu tuh Kang. Mindsetnya ke sana. Kalau kita ngomong seni aja kadang-kadang ke lukisan. Nah itu. Kan. Jadi ada penyempitan makna lah kalau kita ngomongin seni itu ya. Tentunya itu sangat berperan sekali kan dengan pembangunan yang ada di daerah itu sendiri. Contohnya seperti ruang-ruang umum yang kemudian itu supaya bisa artistik. Itu kan. Betul. Kayak bagaimana desain-desain lampu yang ada di trotoar itu kan. Terus tugu-tugu atau karya-karya monumental. Jangan sampai membuat karya monumental itu vulgar, tanpa riset dan sebagainya. Enggak, itu sebetulnya kita membuat karya monumental itu sangat akademis sekali ya. Itu perlu riset, kemudian langkah-langkahnya itu tidak sembarangan asal jadi gitu ya Kang ya. Pengen bikin ini udah beres gitu ya. Padahal nggak kayak gitu ya. Tentunya sih di Cianjur sendiri ya saya agak mengkritisi juga sih sebetulnya dengan adanya tugu-tugu kan gitu. Kemudian imbas dari tugu itu apa sih sebetulnya gitu kan? Apakah representasi dari kehidupan masyarakat Cianjur itu sendiri gitu kan? Kayak ada tugu tauco, kemudian lampu gentur dan sebagainya. Nah kan gitu. Kosong dan lain itu kan banyak. Itu kan secara keseni rupaan itu bisa diolah dengan matang. Artinya kita membuat karya monumental itu tidak vulgar, gamblang seperti itu gitu kan. Tugu tauco, ya apa itu namanya botolnya itu kan dan sebagainya. Ngucurin si tauconya. Nah kan saya juga mengkritik juga apakah masyarakat secara umum setiap hari makan tauco? Tidak juga. Tidak juga ya. Cuman itu kan mungkin kalau maknanya di Tugu Tauco kan itu oleh-oleh khas Cianjur katanya kan itu. Mungkin lebih ke sana gitu. Tapi artinya cobalah membuat karya namanya juga kan monumental gitu kan. Artinya minimal itu menggambarkan tentang ke-Cianjuran dilihat dari sejarah gitu kan. Tapi kalau misalnya agak menilik ke belakang kan dari pendirian tugu-tugu tersebut, apakah kawan-kawan seniman khususnya seni rupa di Kabupaten Cianjur dilibatkan nih dalam pembuatannya? Itu. Ya, karena kan ya sudah pasti karena itu kan hasil karya seni kan. Betul, sudah pastinya. Apakah kawan-kawan seniman di seni rupa khususnya waktu itu jujur saja sih sebetulnya para seniman saya rasa yang saya ketahui tidak terlibat. Tidak terlibat. Pun katakan atau gimana Cianjur ada senimannya ya aku misalkan bikin tugu seperti ini. Apakah emang ada Kang yang kritisi seperti itu Kang? Ya di sukup-sukup kecil banyak yang berbicara seperti itu. Ada juga ya. Cuman tidak menyuarakan mungkin atau demonstrasi lah apa enggak gitu kan. Artinya kadang-kadang kan seniman itu sendiri asik ya dengan kehidupannya gitu kan. Membuat karya di studio gitu kan. Untuk mengkritik secara sosial itu kadang-kadang ya tidak seperti lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang lain gitu kan. Karena ya secara prinsip juga sih seni rupa kerjanya itu kan sangat individual ya. Betul. Jadi ya seperti itulah. Jadi tidak terkontrol juga sih sebetulnya ya. Mudah-mudahan ke depan sih
kita bisa terlibat dan kita mungkin secara pikiran bisa berkontribusi juga gitu ya. Artinya supaya karya-karya monumental di Cianjur itu memang representatif, kemudian artistik gitu kan. Yeah. Jadi menjadi ikonik. Selama ini kan Cianjur ya paling Masjid Agung menjadi ikon. Ya, buat Agung. Baju, brand baju kan apa kan gitu. Ya kan. Tidak terlalu banyak pilihan mungkin ya, istilahnya gitu kalau misalnya kita mau bikin hal-hal yang satu yang ikonik lah di Cianjur ya Kang ya. Oke. Terus so far Kang, ini untuk apa ya istilahnya dari kawan-kawan seniman sendiri terhadap nih apresiasi dan juga hal-hal apa nih yang diinginkan dari Kabupaten Cianjur ke depannya dalam dunia seni rupa itu sendiri Kang. Ini sering didiskusikan dengan kawan-kawan seni rupa, baik itu kepada para senior juga sih sebetulnya ya, bahwa Cianjur memang yang paling penting itu adalah infrastruktur seni rupa itu sendiri ya. Dan berharap pemerintah juga memang melirik ada membuat galeri permanen yang representatif gitulah. Artinya itu bisa mengakomodir juga, bisa ya di tempat itu kan seniman bisa bersilaturahmi, betul gitu kan, komunikasi bagaimana kekaryaannya gitu. Jadi kita juga bisa mengetahui si seniman A, B, C karyanya seperti apa dan dalam mengeksplor karya seperti apa gitu. Ya saya harap ke depan seperti itu sih. Tentunya kalau karya-karya yang tadi saya katakan partisipasi, tentunya itu sudah mulailah di Cianjur kan. Kayak teman saya juga di Ciranjang, dia menanam pohon atau menanam bunga matahari. Di mana? Baru mulai itu. Oh, baru mulai. Itu teman saya Asep namanya ya. Dia itu S2-nya juga di Cina. S1-nya sama seperti saya di ISBI Bandung. Dan dia membuat mau membuat kampung mural juga. Jadi memang banyak dinding-dinding yang kosong. Nah, rencananya mau dimural dan tentunya agar lebih menarik juga itu ada bunga matahari. Itu udah mulai tumbuh itu. Ntar kita sama teman-teman Cianjur Today bisa ke sana juga. Itu wajib itu nanti kita harus main. Bari ngaliwat. Eta cocok Kang. Dari urang mana dia tuh kan? Iya, pasti ngaliwat. Ngopi ngaliwat selesai. Tapi justru kan banyak obrolan dan ide-ide dari hari itu kan. Iya, betul. Sambil ngopi, sambil ngobrol kan banyak ide-ide muncul lah biasanya. Ya tentunya Cianjur Today lah menjadi salah satu media yang memang peduli terhadap perkembangan seni dan budaya di Cianjur. Terima kasih. Dan memang kita juga karena kita kan jargonnya adalah fresh news and entertainment kan. Entertainment adalah hiburan. Betul. Termasuk di dalamnya adalah seni juga kan. Jelas, ya. Nah itu. Dan memang kalau misalnya kita lihat perkembangan Cianjur sendiri Kang, memang kalau waktu saya masih muda sebelum setua ini gitu. Perkembangan seni di Cianjur itu kan memang menyenangkan sekali. Jadi saya tiap main kalau misalnya ke DKC gitu kan, Dewan Kesenian Cianjur, itu pasti tiap minggu, tiap harinya ada selalu kegiatan ya. Kegiatannya ada terus terlihat lah istilahnya. Jadi kan termasuk juga pelajar waktu itu seperti saya juga antusias untuk mengikuti waktu itu. Nah, untuk saat ini mungkin agak-agak kurang nih. Bahkan sebelum pandemi muncul pun agak kurang sebetulnya kalau saya lihat ya. Dan juga tadi Kang betul sosialisasi dan juga ruang eksibisinya itu loh yang memang berkurang lah dibandingkan dulu itu ya. Mudah-mudahan ke depan Cianjur bisa lebih memperhatikan tadi ya seni rupa di Kabupaten Cianjur. Amin. Dan untuk di masyarakatnya sendiri ini bisa lebih memaknainya lebih dalam lagi ya tentang seni rupa itu. Ya seperti kita kan sudah punya sekarang tempat yang sangat luar biasa sekali alun-alun Cianjur. Nah itu kan bisa menjadi ruang alternatif. Bahkan kemarin pas Pak Jokowi datang pas pembukaan itu yang pertama, kami dan teman-teman lainnya, saya dan teman-teman lainnya gitu, itu langsung melukis, betul. On the spot. Bahkan sangat ramai sekali waktu pembukaan ada Pak Jokowi waktu itu. Salah satu karya teman saya senior juga dibeli sama Pak Jokowi itu. Yang lukisan yang kakek-kakek itu kan ya. Bahkan di Google ratingnya bagus itu. Betul. Lukisan Cianjur yang muncul itu kan. Artinya sempat itu setiap sore terus berlangsung melukis di sana dan sebagainya. Mungkin agak jenuh juga atau gimana lah gitu, apalagi sekarang pandemi ya. Nah itu.
ya terhenti gitu. Ya betul, apalagi sampai sekarang belum dibuka-buka alun-alunnya ya kan. Ya betul. Padahal kalau misalnya disebutkan untuk ruang publiknya kita sudah ada lah ya wadahnya betul, untuk ruang publiknya. Ruang alternatif lah. Ya ruang alternatifnya. Cuman tuh tadi Kang ya kalau untuk galeri mungkin galeri untuk eksibisi yang permanennya saat ini belum ada mungkin ya. Ya kenapa saya katakan seperti itu karena sangat penting sekali. Terutama event-event seni rupa yang memang orientasinya lebih ke edukasi dan kesejarahan seni rupa gitu kan lah. Ke arah komersil mungkin ya kan Mas? Enggak komersil. Bukan beda lagi. Bukan komersil. Ini bukan galeri komersil ya. Bukan event komersil. Jadi salah satunya di Jawa Barat sekarang sudah mulai. Tahun 2019 kemarin Bijaba 1 Biennale Jawa Barat. Biennale itu kan sebuah event seni rupa per 2 tahun sekali. Saya tahun kemarin di Bijaba 1 ikut juga di Bandung ya itu kan? Di Bandung di Galeri Tea House di Taman Budaya Jawa Barat. Nah, kemarin dan saya masih berlangsung juga ini pameran sampai tanggal 30 itu Rebung tajuk pamerannya Highlight Bijaba 2. Jadi Road to Bijaba 2-nya itu. Ya. Oke. Saya juga ikut pameran dan kemungkinan Bijaba 2-nya kayaknya sih di Oktober juga di tahun 2021. Untuk lokasinya sudah tahu belum Kang di mana? Masih di Bandung. Masih di Bandung juga. Ya, sempat kemarin sama teman-teman di Bandung juga diskusi kecil ya. Diskusi sebentar menanyakan bagaimana infrastruktur seni rupa di Cianjur gitu. Ya saya katakan seperti itu kan. Ya kenapa mereka bertanya seperti itu karena Bijaba ini kemungkinan ini kan Bijaba itu kan Jawa Barat lingkupnya, provinsi kan. Jadi tidak selalu di Bandung, di Depok lah, di Cimahi, di Bogor, termasuk di Cianjur gitu. Nah, bagaimana kesiapan kita? Apakah kita punya galeri representatif? Terus secara SDM apakah kita sudah siap? Nah, makanya itu sedang digagasi sebetulnya supaya Bijaba berikutnya bisa di Cianjur. Gitu. Iya, berarti memang banyak faktor tuh ya kan yang harus kita penuhi juga ya untuk bisa dapat atensi tadi. Betul. Oke, dan kalau misalnya untuk langkah ke depan nih Kang dari kawan-kawan sendiri untuk bisa memasyarakatkan seni rupa ini dan juga bisa selama mengembangkan juga melestarikan lah Kang. Itu seperti apa nanti Kang ke depan? Saya sendiri berpikir seperti ini ya. Minimal itu masuk tapi ini sudah berlangsung sih sebetulnya ya seperti membuat komunitas di sekolah-sekolah itu biasanya di ekstrakurikuler suka ada. Terus tentunya saya juga bersama seniman bersama kawan-kawan lainnya bersama perupa lainnya akan membuat pameran walaupun ya mungkin ala kadarnya gitu akan tetapi ini harus terus berlangsung. Kontinuitas. Nah, itu jangan lupa untuk ngajakin kita jadi media partner Kang. Siap. Tentu, Mbak. Iya. Supaya kita juga bisa tahu Kang perkembangan dari kawan-kawan seniman di Cianjur juga seperti apa. Karena so far mungkin untuk komunikasi ya kita memang agak sedikit kurang nih dengan kawan-kawan seniman itu kalau misalnya mau masuk itu. Oke, Kang Widi terima kasih banyak sudah hadir di Cianjur dari kali ini dan semoga makin sukses dan perkembangan seni kawan-kawan seniman dan juga seni rupa di Kabupaten Cianjur bisa lebih berkembang lagi tentunya ya. Jangan lupa yang tadi Kang ya, kalau ada eksibisi undang-undang kita terus ya. Tentunya bukan hanya eksibisi. Kalau ada diskusi-diskusi seni rupa, betul. Insya Allah saya akan undang Cianjur Today dan terima kasih Cianjur Today sudah mau mendengarkan pembicaraan yang ya ini mah ngobrol aja dan mudah-mudahan diskusi ini akan lebih banyak lagi ya Kang antara kita ya. Amin. Terima kasih sudah hadir Kang sekali lagi dan tentunya kawan-kawan juga terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Dan mudah-mudahan dari hasil diskusi dan obrolan obrolan ya ini dan hasil obrolan ini bisa menjadi referensi baru buat kalian semuanya dan juga menjadi ilmu baru untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk itu jangan lupa untuk like, share, and subscribe di Cianjur Today supaya kamu gak ketinggalan lagi info dari kita dan update terus seputar informasi dan juga seputar hiburan di website Cianjur Today di www.cianjurtoday.com. Saya Aryo Rosmana undur pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.